Ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti terjadi di tengah-tengah kita. Namun, kita tidak bisa menolak dan kita menerima semua hal yang terjadi tersebut dengan lapang dada, saudara. Hari ini, saya memeriksakan diri ke endokrin di RSCM. Saya sangat senang, saudara, belakangan ini dengan tata cara BPJS RSCM dengan pendaftaran online dengan begitu cepat dan mudah. Dan dengan mudah kita diperiksa oleh dokter dan cepat tanpa ada basa-basi dan bertele-tele. Namun, saya terkaget-kaget, saudara, waktu saya mengantri dan mengambil obat. Karena selama ini obat pun sudah dibuat sedemikian rupa dengan mudah, online, dan kita tinggal menunggu proses dan kita ambil. Namun aku kaget, saudara, karena ternyata tempat pengambilan obat yang biasa di lantai 1 dipindah kembali ke apotik di lantai 2 yang kecil, saudara. Dan prosedurnya kembali seperti 4 tahun yang lalu, saudara. Begitu lama. Saya menanti dari jam 13.30 saya diperiksa dan dokter mengeluarkan resep jam 14 sampai jam 16. Masih order, belum diproses, saudara. Sedangkan saya harus kembali ke kantor untuk menjemput istri. Saudara, saya heran. Segala sesuatu yang sudah mudah berjalan dari tahun 23, 24 sangat menyenangkan dan sangat mudah. Dan tahun 25 ini mulai dari 13 Januari kembali menjadi sulit dan panjang waktunya, saudara. Dalam hati saya berpikir, kami orang-orang yang menggunakan jasa BPJS adalah orang yang notabene pekerja, yang bekerja. Beruntung orang-orang yang tidak bekerja tidak tersita waktunya. Bagi yang mereka bekerja, mereka sudah ambil waktu cuti 1 hari dan tidak selesai karena menanti obat dan harus kembali besok. Sangat kasihan. Sangat kasihan. Orang-orang seperti saya yang sudah pensiun mungkin lebih mudah. Saya bisa kembali besok untuk mengambilnya. Cuma dalam hati saya berpikir, kenapa hal yang sudah berjalan dengan baik harus dirubah. Tapi saya percaya pemimpin di RSCM pasti punya pemikiran lebih baik yang saya tidak mengerti dan saya belum mengerti. Nah, saudara, bagaimana saya mengatasi hal ini? Saudara, saya teringat firman Tuhan yang mengatakan, kita harus susah, senang, bersukacita di dalam Tuhan. Saya bertanya dalam hati saya, bagaimana saya bersukacita di dalam kesusahan yang seperti ini? Terutama bagi mereka yang bekerja, yang besok harus kembali lagi. Bisakah mereka bersukacita? Sulit, saudara. Tapi saudara, sesuatu itu ada dan terjadi dan memang tidak bisa diapa-apakan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, inilah kalau orang menggunakan jasa BPJS yang katanya gratis, padahal tidak, saudara, kita membayar tiap bulan. Lain halnya kalau kita memang mempunyai dana lebih, ya kita bisa berobat sendiri. Nah, saudara, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetap bersukacita di dalam segala situasi dan kondisi. Pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu yang kita tidak mengerti. Pasti ada hal-hal tertentu yang tidak kita mengerti yang terjadi. Tetapi itulah yang harus kita terima. Saudara, kita harus berpikir secara positif untuk segala hal negatif yang terjadi agar hati kita tidak menjadi berdosa, menerka-nerka dan menghujat. Bersabarlah, ada waktu Tuhan. Tuhan berkati saudara.